Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Bloodhound yang dirilis pada tahun 2017. Film ini mengisahkan kehidupan sepasang kekasih yang mendapati malapetaka pada saat mereka pergi untuk merayakan anniversary. Lantas malapetaka seperti apa yang dimaksud? Yuklah, daripada kalian penasaran, kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan adegan ekstrim yang terjadi kepada seorang wanita yang tengah diperkaos oleh beberapa pria tidak dikenal. Kemudian di adegan selanjutnya, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Claire, yang dimana si Claire ini terlihat baru saja terbangun dari tidurnya. Setelah mematikan alarm, Claire pun bersiap-siap untuk mandi dan membuatkan sarapan untuk kekasihnya yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya. Usut punya usut, pada hari ini si Claire akan pergi staycation bersama dengan pacarnya dalam rangka merayakan hari jadi atau anniversary. Singkat cerita, Dean pun tiba di rumahnya sang kekasih. Bertepatan dengan datangnya si Dean, si Claire sendiri sudah siap mempacking semua keperluan yang akan mereka bawa. Sebelum berangkat, Dean menyempatkan untuk mengganti bajunya terlebih dahulu karena sebelumnya Dean masih memakai seragam kerja. Betapa bahagianya dua sejoli yang sedang dimabuk asmara sampai suatu ketika di tengah perjalanan mereka terlibat perdebatan yang dimana si Claire ini menyinggung mengenai urusan kuliahnya dan dirinya berhasil diterima di salah satu universitas favorit yang ada di Queensland. Hal itu membuat Dean menjadi bad mood seketika. Pasalnya si Claire ini sebelumnya mengatakan tidak akan pergi untuk kuliah di sana. Tapi pada akhirnya Claire memutuskan untuk berkuliah di sana. Oleh karena itu Dean kecewa terhadap Claire karena Dean tidak ingin mereka menjalani hubungan jarak jauh atau kata anak muda zaman sekarang adalah LDR. Akhirnya setelah perdebatan itu mereka memilih untuk saling diam menenangkan diri. Untungnya tidak jauh dari sana mereka memutuskan untuk berhenti sejenak di area supermarket untuk membeli beberapa cemilan. Setelah selesai berbelanja, keduanya terlihat sudah membaik dan kembali saling bercanda. Kemudian di scene selanjutnya, Dean kehilangan arah karena dirinya tersesat. Claire yang mengerti kemudian langsung menawarkan diri untuk membuka GPS, tapi Dean tetap kekeh tidak ingin menggunakan GPS karena dipikirnya tidak akan tersesat di dalam kota kecil. Dean pun terus berjalan tak tentu arah. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti kembali guna mengisi bensin. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh Claire untuk pergi ke toilet, sementara itu Dean sendiri fokus mengisi bensin. Tidak lama, Claire pun kembali lagi ke dalam mobil, tapi di sana tidak terlihat keberadaannya Dean. Setelah itu datanglah pria asing yang bermaksud untuk meminjam sebuah korek kepada Claire, tapi Claire pun tidak memberikannya karena memang dirinya tidak merokok, jadi tidak mempunyai korek. Pria asing itu pun tetap kekeh dan terus mengganggu Claire dan mengancam akan memecahkan kaca jendela mobil. Sampai akhirnya Dean pun datang dan memberikan pria asing itu sebuah korek. Kemudian Dean bersikap akan melajukan mobilnya, tapi sebelum mereka pergi, pria asing itu sempat mengembalikan koreknya kepada Dean. Setelah itu si pria asingnya didatangi oleh temannya sambil mengatakan, "Bagaimana menurutmu?" Entah apa yang dimaksud oleh mereka berdua, kita lihat aja nih ya. Mrs. won't help us out. Yeah, well, she doesn't smoke. Cheers, mate. You sure do attract the creeps. Di perjalanan, Claire pun merasa ketakutan karena Dean mengatakan bahwa Claire sudah membuat pria asing itu tertarik kepadanya. Kemudian karena Claire terus khawatir, Dean pun akhirnya menenangkan kekasihnya ini.
Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah penginapan yang dimana tempat untuk mereka staycation. Akhirnya, setelah seharian melakukan perjalanan yang cukup melelahkan, mereka pun bisa bertemu dengan kasur dan rebahan sampai bermantap-mantap. Come to bed. No, no. Is it working? Kemudian pada keesokan hari, agenda mereka berdua adalah hiking di salah satu bukit yang ada di desa tersebut. Lalu di tengah perjalanan, siapa sangka mereka bertemu kembali dengan pria asing yang pada hari kemarin sempat mengganggu Claire. Kita sebut saja pria asing itu bernama Thomas. Tampaknya si Thomas ini mengalami kesulitan, yaitu mobilnya mogok, dan si Dean yang baik hati berniat ingin membantunya. Namun niatnya dicegah oleh Claire, yang dimana Claire mengklaim bahwa si Thomas ini mempunyai niat jahat kepada mereka karena kemarin sudah mengancam dirinya yang tidak-tidak. Mendengar hal itu, Dean pun sontak langsung menyalakan kembali mesin mobil dan melaju begitu saja meninggalkan si Thomas di pinggir jalan. Dean di sini marah sekaligus khawatir karena Claire tidak menceritakan apa yang sudah dilakukan oleh si Thomas kepadanya. Tapi untunglah mereka berdua akhirnya bisa selamat sampai di tempat yang akan mereka tuju. Alam pun menyambut kedatangan mereka berdua, dapat dirasakan dari udara yang sejuk, pemandangan yang indah menjadi saksi kisah cinta mereka berdua di bukit ini. Setelah dirasa puas bermain, mereka pun memutuskan untuk pulang ke hotel tempat mereka menginap. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan, mobil yang dikemudikan oleh Dean mengalami masalah. Mau tidak mau, Dean harus memeriksa dan memperbaiki kerusakan mobilnya itu. Tidak berlangsung lama, datanglah pria asing bernama Melvin, di mana Melvin ini mencoba untuk basa-basi kepada si Dean. Tidak lama dari itu datanglah si Thomas yang disusul dengan temannya satu lagi yang bernama Benny. Situasi pun mulai memanas, pasalnya Dean mengenali si Thomas adalah pria asing yang mengganggu kekasihnya pada saat di pom bensin. Claire pun mulai ketakutan di dalam mobil dan hanya bisa memantau kondisi di luar. Dean sendiri yang mulai merasa tidak aman memutuskan untuk tidak menanggapi para pria aneh itu. Tapi Dean lagi-lagi dibuat emosi dan kesabarannya habis karena dirinya terus-menerus diganggu, terlebih kekasih tercintanya dikatain sebagai pelacur oleh si Thomas. Akhirnya perkelahian 1x2 pun terjadi. Say it again, I dare. Sementara itu Claire sendiri langsung sigap mengunci pintu mobil, tapi karena mobil itu adalah mobil tua yang kuncinya tidak bisa otomatis, alhasil Claire pun diseret keluar oleh si Benny. Melihat kekasihnya dalam keadaan bahaya, dengan buru-buru si Dean pun langsung mengalahkan kedua pria asing yang sedang menghajarnya. You got a pretty girl here, faggot. Blair, get back in the car! You okay? Setelah berhasil mengalahkan geng psikopat itu, Dean dan Claire pun langsung pergi tancap gas menjauhi dari jangkauan Thomas and the gang. Tapi sepertinya keamanan mereka pun tidak berlangsung lama karena Thomas and the gang pergi menyusulnya dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Setelah kejar-kejaran yang cukup panjang, akhirnya Dean dan Claire pun harus mengalami kekalahan karena mobil milik mereka terpental dan mengalami kecelakaan akibat ditabrak oleh mobil si Thomas. Untuk beberapa saat mereka berdua tidak sadarkan diri, sampai akhirnya si Claire sadar terlebih dahulu dan mencoba untuk membangunkan si Dean. Di scene selanjutnya, nampak sepasang kekasih itu kini sudah berada di dalam sebuah bagasi, di mana lagi-lagi Claire yang masih sadar kembali membangunkan Dean yang pingsan. Tidak lama kemudian, Dean kembali tersadar dari pingsan dan mencoba untuk melepaskan tali yang mengikat pergelangan tangan mereka berdua. Tapi sayangnya, mobil si Thomas ini sudah tiba di markasnya, yang dimana si Benny dan Melvin sudah menanti kedatangan mereka berdua. Dibukalah bagasi mobil dan langsung menyeret keduanya
untuk dimasukkan ke dalam sebuah gudang penyekapan. Sepertinya ketiga pria ini sudah terbiasa menyekap dan menyiksa orang lain, dapat dilihat dari alat-alat properti penyiksaan yang mereka miliki di dalam gudang itu. Di scene selanjutnya, penyiksaan masih terus berlanjut dengan menggantungkan tubuhnya Dean secara terbalik. Kemudian Dean dibuat babak belur sampai darah mengucur keluar dari hidung dan mulutnya. Karena saking asik dan fokus menyiksa Dean, para geng psikopat itu pun tidak menyadari bahwa Claire berhasil melepaskan ikatan tali yang mengikat pergelangan tangannya. Sampai akhirnya para psikopat itu menyadari bahwa Claire telah kabur. Sontak ketiganya sibuk mencari keberadaan Claire yang masih berada di area markasnya mereka. Setelah pencarian yang tidak cukup lama, Claire pun berhasil ditemukan oleh para psikopat itu, yang dimana Claire berusaha untuk kabur menggunakan salah satu mobil mereka, tapi lagi-lagi aksinya gagal karena mereka mengancam akan membunuh Dean. Dean dan Claire pun kembali disekap, tapi kali ini Claire dijadikan pemuas nafsu si gendut Melvin tepat di hadapannya Dean. Melihat kekasihnya diperkaos, Dean pun tidak terima. Dengan sekuat tenaga, dirinya melepaskan tali yang mengikat pergelangan tangannya. Dan akhirnya si Dean berhasil. Tanpa basa-basi Dean langsung menyerang si Melvin sampai si Melvin tidak sadarkan diri. Setelah itu, mereka berdua berhasil melarikan diri dari tempat itu dengan membawa mobil milik para psikopat itu. Kemudian karena sudah tidak kuat lagi menahan sakit dan pendarahan yang terus-menerus di bagian perut yang terkena tembakan, akhirnya Claire pun tewas di dalam pelukannya Dean. Momen ini sangat sedih guys, mengandung bawang karena dapat dilihat betapa sayang dan tulusnya cinta Dean kepada kekasihnya itu. Setelah Claire tewas, Dean pun dengan amarahnya yang menggebu-gebu kembali lagi ke markasnya para psikopat untuk menuntut balas dendam atas kematian kekasih tercintanya. Dengan hati-hati, si Dean melangkah mengincar target pertama, yaitu si Benny, yang dimana si Benny terlihat sedang memperbaiki salah satu mobil yang rusak. Perkelahian di antara mereka berdua pun tidak terelakkan, sampai akhirnya Deanlah yang menjadi pemenangnya. Tidak lama kemudian, si Melvin datang untuk memeriksa Benny, dan betapa terkejutnya si Melvin melihat sesama rekan psikopatnya sudah tewas. Melvin pun langsung memanggil si Thomas untuk memberitahu bahwa Benny sudah tewas dibunuh oleh si Dean. Sontak mereka berdua pun berpencar untuk bersiap membalaskan dendam atas kematiannya si Benny. Dan target kedua si Dean adalah si Melvin yang berada tidak jauh dari pantauannya. Begitu ada kesempatan, Dean pun langsung menyerang si Melvin. Setelah menghabisi si Melvin, Dean pun langsung melanjutkan aksi balas dendamnya yang terakhir kepada si Thomas yang merupakan pemimpin dari para psikopat itu. Dengan gagah dan berani serta sisa tenaga yang Dean miliki, akhirnya Dean berhadapan langsung dengan si Thomas. Ya, sudah bisa dipastikan pemenangnya adalah si Dean, pemeran utama dari film ini. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film dari Bloodhound. Sungguh kisah percintaan yang tragis bukan? Ya, yang dimana sang kekasih harus tewas di depan matanya sendiri, dan dia pun akhirnya menuntut balas dendam. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.